Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Lutfi Akbar Lafiansyah. Di sini saya sebagai mahasiswa Universitas Cyber Asia akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai ujian akhir semester Sistem Basis Data. Jadi di sini saya akan berfokus pada 4 bahasan topik penting dalam database. 4 bahasan topik penting, dalam database yang akan saya bahas adalah, yang pertama SQL DDL atau Data Definition Language. Di sini digunakan untuk mendefinisikan struktur database. Yang kedua itu ada SQL DML atau Data Manipulation Language, digunakan untuk, memanipulasi data dalam database. Lalu ada, ERD atau Entity Relationship, Diagram, ya digunakan untuk merancang hubungan antar tabel. Ada normalisasi untuk mengoptimalkan struktur database. Di sini saya akan memberikan penjelasan lengkap beserta contoh praktis menggunakan Laragon, karena saya menggunakan Laragon pada laptop saya dan juga MySQL. Jadi tonton video ini sampai selesai. Lalu tujuan dari pembuatan video ini yang pertama pastinya untuk uh, sebagai pengumpulan tugas akhir semester untuk mata kuliah sistem basis data. Lalu untuk memahami perintah-perintah seperti SQLDDL, seperti pembuatan create, alter, drop, lalu memahami perintah-perintah SQL dari DML, memahami konsep ERD, dan komponen-komponennya, lalu memahami proses normalisasi database dan melihat contoh normalisasi dari tabel yang uh, belum dinormalisasi ke bentuk normalisasi yang optimal. Dengan video ini diharapkan kalian bisa memahami konsep-konsep dasar database dan menerapkannya dalam proyek nyata. SQL DDL atau Data Definition Language adalah bagian dari SQL yang digunakan untuk mendefinisikan, mengubah, atau menghapus struktur database. Perintah-perintah SQL DDL ini bertanggung jawab untuk mengatur objek-objek database seperti tabel, indeks, view, dan skema. Dengan IDL, kita bisa membuat struktur database dari awal, memodifikasinya sesuai kebutuhan atau menghapusnya jika tidak diperlukan lagi. Fungsi SQL DDL sendiri yang pertama membuat struktur database. DDL digunakan untuk membuat objek-objek database seperti tabel, indeks, atau database itu sendiri. Yang kedua, yaitu mengubah struktur database. DDL memungkinkan kita untuk modifikasi struktur yang sudah ada seperti menambah kolom, mengubah tipe data, atau menghapus kolom. Yang ketiga adalah menghapus struktur database. DDL juga digunakan untuk menghapus objek database yang sudah tidak diperlukan. Berikut adalah perintah-perintah utama dalam SQL DDL. Beserta nanti dijelaskan mengenai penjelasan dan contohnya. Ada 3. Yang pertama adalah create, alter, dan drop. Create ini difungsikan untuk membuat objek database baru seperti tabel, indeks, ataupun database. Lalu alter ini digunakan untuk mengubah struktur tabel yang sudah ada seperti menambah kolom, mengubah tipe data, atau maupun menghapus kolom. Lalu ada drop, ini digunakan untuk menghapus objek database seperti tabel ataupun database. Lanjut ke demonstrasinya. Di sini karena saya menggunakan Laragon pada laptop saya, kita buka saja Laragonnya. Akan tertampil file tampilan dari Laragon seperti berikut. Salah satu keunggulan Laragon tuh banyak fitur quick apps-nya. Terus karena kita di sini hanya ingin memakai MySQL, kita start MySQL di sini. Setelah itu kita buka database. Oke, kita klik open. Nah, ini tuh tampilan dari istilahnya manajemen tools database miliknya Laragon. Salah satu keunggulannya itu kalau kita misal mau bikin database tanpa harus melalui query, itu kita tinggal klik kanan saja, create new database. Misalkan namanya kita buat uas_demo. Tekan sebagai berikut. Dan secara otomatis akan membuat program nih seperti di bawah ini. Create database uas demo. Oke. Sudah jadi. Terus kalau kita mau buat istilahnya tabel, itu tinggal klik kanan, create new tabel. Terus kita namakan misalkan mahasiswa. Lalu untuk kolomnya tinggal ditambahkan di add, misalkan kita butuh 3, itu ID, nama, name, misalkan. Untuk ID kita bisa klik kanan, dia pakai indeks primary. Ini kita bisa ganti ke auto increment.
Nama itu data type-nya menggunakan varchar. Name menggunakan char. Oke. Jadi dengan manajemen tools pun kita bisa membuat tabel itu secara mudah, dan ketika mau menghapus salah satu tabel pun hanya tinggal klik kanan remove seperti ini. Terus saya akan tunjukkan bagaimana kalau melalui query seperti apa. Kita coba drop dulu di sini, saya tabel no. Oke, kita coba buka query seperti tadi. Kita create database was underscore demo use was underscore demo. Oh, ini kurang titik dua. Maaf. Oke, dah. Oke, kita refresh. Oke, ini database dari UAS demo. Terus kalau kita mau buat tabelnya, tadi pakai fungsi create tabel nama mahasiswa, ID, integer, primary, key, auto, increment. Lalu untuk nama kita pakai varchar 50 lensnya, not name kita pakai char, misal batasnya 10, unique, tinggal tutup. Jadi kita refresh, terus kita cek pada database demo. Nah, sudah jadi tabel mahasiswanya tadi. Kita buka filenya, hasilnya sama seperti sebelumnya ya. Lalu misalkan kita mau memanfaatkan fitur alter table tadi buat modifikasi table, itu sebetulnya kalau dari manajemen tools tuh kita tinggal diklik aja pada bagian-bagian ini, ataupun misalkan kita mau menambahkan jurusan, tinggal diklik aja jurusan, terus kita pilih kita inginnya varchar, lengthnya 30 batasnya. Ini tinggal pilih 0 misalkan seperti ini, atau bisa melalui dari query kita buat alter table dari mahasiswa, tambahkan jurusan dengan varchar length 30 seperti ini ya. Kita refresh database. Oke, ini sudah tertambah ya seperti tadi, jurusan dengan data tipenya varchar length 30. Terus kalau mau melakukan drop tabel, sebetulnya tinggal klik kanan remove, ini bisa. Atau kalau kita mau melihat dari query, kita bisa ketik drop table. Misal yang mau dihapus tuh mahasiswanya. Oke, terus kita refresh, hilang database-nya. Lalu yang kedua adalah penggunaan dari SQL DML. SQL DML sendiri
itu adalah sekumpulan perintah SQL yang digunakan untuk mengelola dan memanipulasi data dalam database. Di ML itu memungkinkan pengguna untuk melakukan operasi dasar seperti menambah, mengubah, dan menghapus data dalam label. Jadi fungsinya adalah untuk menambahkan data dengan perintah insert, memperbaharui data dengan perintah update, lalu menghapus data dengan perintah delete, ataupun nanti dapat mengambil data dengan perintah select. Kayak beberapa contoh perintah dari SQL di ML itu ada insert, select, update, delete. Insert untuk menambahkan data baru, lalu select untuk memilih data, update untuk memperbarui data yang sudah ada, delete untuk menghapus data. Oke, pada contoh sebelumnya kan karena kita sudah melakukan drop table mahasiswa ya, jadi kan tabelnya hilang dari daftar database Wasdemo. Kita buat lagi. Tadi saya sudah save agar lebih cepat. Kita buat lagi create table mahasiswa, run, refresh, kita cek udah ada ya. Terus tambahin jurusan. Oke, run, kita refresh, kita cek. Oke, sudah ada semua. Terus kita contohkan untuk yang insert data. Kita ketik saja insert into mahasiswa. Terus yang digunakan nama, name, sama jurusan. Terus kita values, terus data yang ingin kita masukkan, misalkan namanya kita Budi, terus Budi, lalu 2023 10 1 misalkan teknik info. Oke, jurusannya informatika. Ini copy paste saja. Budi kita ganti Ani, nomornya kita ganti belakangnya saja, teknik kita ganti sistem, koma kita tutup. Oke, selesai. Run, kita cek, refresh dulu Oasis. Oke, di database mahasiswa, terus kita cek data. Nah, ini insert data yang kita input tadi kan ada Budi dengan NIM sebagai berikut 2023 1001 teknik informatika dan Ani 2023 1002 sistem informatika. Ini sudah masuk di database kita, nama Budi dengan NIM sama teknik informatika Ani dan sebagainya. Lalu kita akan coba untuk select data. Untuk select data itu kita bisa bikin dengan cara select from mahasiswa, lalu select nama, jurusan, jurusan from mahasiswa, jurusan dengan informatika. Oke, jadi kita akan ambil data dari mahasiswa, nama jurusan dan informatika. Oh iya, ada yang salah. Kita cek salahnya di mana. Salah info mahasiswa. Select nama jurusan from mahasiswa, where jurusan sama dengan teknik informatika.
Seharusnya sudah ini nih eh, select data atau data yang kita ambil adalah pada bagian teknik informatika itu si Budi, karena yang kita mau adalah cuma nama dan jurusannya, maka yang tertampil adalah nama dan jurusannya. Lalu kita mau lakukan update data, tinggal klik update mahasiswa set jurusan. Sistem informasi where sama dengan Budi. Oke. Titik 2. Oke, kita cek. Tadi jurusan kita kan update untuk jurusan sistem informatika where nama Budi. Kita cek refresh untuk data. Nah, si Budi jurusannya kita ubah jadi sistem informasi yang sebelumnya adalah teknik informatika. Lalu kalau misalkan kita mau delete data, itu tinggal delete from mahasiswa where ID kita misalkan yang kedua. Oke. Refresh, sorry. Nah, data yang kedua adalah si Ani hilang. Yang ketiga adalah penjelasan mengenai Entity Relationship Diagram atau dikenal ERD. ERD adalah representasi dari grafis entitas, atribut, dan hubungan antar entitas dalam suatu sistem database, atau dapat dikatakan merepresentasikan visual struktur database seperti itu. Nah, ERD ini digunakan untuk merancang dan menggambarkan struktur data yang akan disimpan dalam database, serta bagaimana data tersebut nanti saling berhubungan. Fungsinya yang pertama adalah perancangan database. Jadi ERD membantu dalam merancang struktur database dengan jelas sehingga pengembang dapat memahami bagaimana data akan disimpan dan diorganisir. Yang kedua, komunikasi. ERD berfungsi sebagai alat komunikasi antara pengembang, analis sistem, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang struktur data. Lalu yang ketiga adalah identifikasi entitas dan hubungan. Dengan menggunakan ERD, pengembang dapat dengan mudah mengidentifikasi identitas yang relevan, atribut yang diperlukan, dan hubungan antar entitas. Lalu yang keempat adalah dokumentasi. ERD ini berfungsi sebagai dokumentasi visual yang dapat digunakan untuk referensi di masa mendatang, baik untuk pengembangan lebih lanjut maupun pemeliharaan sistem. Lalu beberapa komponen ERD itu sendiri ada entitas, atribut, dan hubungan. Entitas ini representasi dari objek atau hal yang memiliki eksistensi dalam sistem, contohnya karyawan, proyek, atau departemen. Atribut itu karakteristik atau informasi yang dimiliki oleh entitas, contohnya adalah nama, ID karyawan, dan gaji. Hubungan itu keterkaitan antara dua entitas, yaitu karyawan bekerja pada proyek. Nah, proyek ini dikelola oleh departemen, seperti itu. Oke, baiklah untuk yang demo pada ERD, data yang sebelumnya saya hapus. Kita coba buat, karena dia relasi kan harus ada dua tabel. Kita coba buat dengan cara yang satunya, cara yang lebih cepat. Itu tinggal klik kanan, create new database, demo ERD misalkan. Oke, demo ERD sudah terbentuk. Lalu kita mau buat tabel, tinggal create new tabel. Kita buat jurusan, nanti berarti jurusan dan juga mahasiswa. Untuk jurusan itu ada, ini saya besaran ID untuk kolomnya.
tambahan lagi nama jurusan. Ini singkat aja jur, nama jur. Oke, ID sebagai primary key pasti. Lalu ini kita setting auto increment. Nama jurusan itu pakai varchar. Nilainya kita batasin 11. Oke, save jadi tabel 1. Ini jauh lebih cepat daripada harus melalui pemrograman query. Lalu kita buat lagi tabel yang kedua, mahasiswa, 4 kolom. Saya mau ada ID, lalu ada nama, ada NIM. Nah, ini kita pakai jurusan underscore ID. Ini nanti yang sebagai foreign key-nya. ID sebagai primary, auto increment, nama kita pakai varchar. Ini kita batasin 11, takut lupa. Ini juga name kita pakai varchar, tapi batasnya kita ganti 10. Name ini unique, berarti kita pakai ini. Lalu untuk jurusan ID, ini dia sebagai index primary. Oke, kita save. Sudah jadi 2 tabel. Yang pertama ada jurusan dan juga mahasiswa. Terus bagaimana kita menambahkan relasi atau foreign key-nya? Di sini karena si HDSQL ini tidak bisa menampilkan struktur seperti pada PHP Martisan, jadi di Laragon ini salah satu keunggulannya itu beliau memuat juga untuk penggunaan PHP MyAdmin. Oke, kita klik aja PHP MyAdmin. Data yang tertampil di sini pasti akan sama. Ini kan hanya sebagai manajemen tool saja. Jadi sebetulnya dari awal ketika kita mau menggunakan PHP MyAdmin pun juga, cuma karena saya terbiasa menggunakan HID, makanya saya memberikan contoh menggunakan HDSQL di Laragon. Ya, kita login aja langsung, root, masuk ke PHP MyAdmin. Ini database kita. Oke, aku mau foreign key data dari mahasiswa. Untuk klik mahasiswa, lalu ada struktur. Kita masuk ke relation view. Nah, pada bagian kolom ini kita pilih jurusan ID. Foreign key, ini database-nya kan pasti kita pakai demo. Nah, foreign key table-nya ini foreign key table sama foreign key kolom. Untuk foreign key table-nya kita pakai jurusan. Untuk foreign key kolomnya ID. Setelah selesai kita save. Nah, yang menjadi kekurangan tadi ID itu kita tidak bisa melihat seperti ini. Designer. Nah, jadi kalau di PHP MyAdmin itu kita bisa melihat relasi antara tabel yang tadi kita buat di jurusan dan juga mahasiswa, bahwasannya ini terhubung. Sedangkan di HID tidak bisa. Jadi di sini kita hanya melihat ternyata sudah terhubung. Lalu untuk melakukan validasi datanya, kita kembali lagi ke ini. Kita input data dulu di jurusan. Kita masukkan data, insert into jurusan, nama jurusannya, nama harus namanya seperti tadi aja, teknik informatika, Kopas ICE, ganti sistem informasi
Ini untuk data pada nama jurusan di tabel jurusan. Kita run, refresh dulu, kita cek datanya. Nah, jadi untuk nama jurusan teknik informatika itu dia punya primary key 1. Primary key ini tuh ibaratnya kayak identifikasi unik, apa kode identifikasi unik. 1 ini adalah milik teknik informatika. Sedangkan untuk nomor 2 itu adalah sistem informasi. Nah, kita coba masukkan data untuk mahasiswa. Insert into mahasiswa. Itu kita input data mahasiswa, kan ada nama, apalagi tadi, nama, name, jurusan, ID. Ketika nama, name, jurusan, underscore ID, nama, hapus saja, kita pakai Budi, name sama 23 tuh. Ada kesalahan, nah untuk jurusan ID kan tadi udah di foreign key ya. Kita pakai 1, jadi nanti akan menyatakan bahwasanya Budi ini punya unique primary key-nya itu 1. Jadi seharusnya nanti akan terbaca bahwasanya Budi ini itu jurusannya adalah teknik informatika. Lalu kita buat data yang kedua, Andi. Untuk kode 2 sistem informasi. Oke, kita masukin dulu, kita run dulu datanya. Oh, ada yang salah, kita cek. Oh, ini. Oke, refresh, kita lihat datanya sudah masuk. Oke, Budi dengan jurusan ID 1, Ani dengan jurusan ID 2. Terus kita cek validasi datanya, kita select data, ini nama, untuk jurusan spasi nama underscore jurusan from mahasiswa join jurusan C on M dot jurusan underscore ID yang C. Ini untuk mengecek relasinya saja. Kita run. Nah, berikut data yang tertampil. Jadi nama Budi ini akan terbaca nama jurusannya adalah teknik informatika, nama ini terbaca sistem informasi. Jadi istilahnya cara kerja relasinya adalah si primary key itu sebagai identifikasi unik jurusan. Nah, tadi kita tetapkan bahwasanya nomor 1, ID 1 ini punya nomor jurusan, nama jurusan teknik informatika. Untuk 2 itu sistem informasi. Dari data mahasiswa yang kita buat ini, nah Budi jurusan ID-nya adalah 1, maka akan terdaftar di teknik informatika. Ani jurusan ID-nya ini adalah 2, maka akan terdaftar di sistem informasi. Yang terakhir adalah normalisasi database. Normalisasi ini adalah proses pengorganisasian data dalam database untuk mengurangi redundansi dan ketergantungan data. Nah, proses ini melibatkan pembagian tabel yang besar menjadi tabel-tabel yang lebih kecil dan mendefinisikan hubungan antar tabel tersebut. Nah, normalisasi bertujuan untuk memastikan bahwa data disimpan dengan cara yang efisien dan konsisten. Fungsinya yang pertama adalah mengurangi redundansi data, meningkatkan integritas data, mempermudah pemeliharaan, lalu meningkatkan kinerja query, lalu ada mendukung pengembangan sistem yang lebih layak. Normalisasi biasanya dilakukan dalam beberapa tahap yang dikenal sebagai normal form atau NF. Berikut adalah tingkatan normalisasi yang umum digunakan. Yang pertama adalah 1 NF.
Jadi, tabel harus memiliki kolom yang unik dan tidak boleh ada grup data yang berulang. Setiap kolom harus berisi nilai atom atau tidak terpisah. Lalu ada 2NF, itu harus memenuhi syarat 1NF dan semua kolom non kunci harus bergantung sepenuhnya pada kunci utama. Ini berarti tidak boleh ada ketergantungan parsial. Lalu yang ketiga 3NF, tabel harus memenuhi syarat 2NF, tidak ada ketergantungan transitif. Jadi artinya kolom non kunci tidak boleh bergantung pada kolom non kunci lainnya. Yang terakhir BCNF atau Boice Code Normal Form, itu tabel harus memenuhi syarat 3NF dan setiap determinan harus menjadi kunci kandidat. Ini adalah bentuk normalisasi yang lebih ketat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai normalisasi. Jadi awalnya kita buat dulu data awal yang tidak struktur. Saya buatnya pakai aplikasi ini HiDSQL. Jadi di data ini saya screenshot, saya masukkan ke Word untuk penjelasan yang lebih mudah. Dari data awal ini masih tidak terstruktur, terlihat dari adanya data mata kuliah yang masih tergabung dalam satu baris, sehingga nantinya di satu NF itu harus dipisahkan. Nah, normalisasi untuk satu NF itu kita masih menggunakan tabel yang sama. Istilahnya masih menggunakan satu tabel, yaitu tabel mahasiswa, di mana satu NF ini memiliki ciri-ciri setiap kolom itu berisi nilai atomik atau tidak ada grup data, sehingga uh, pada kolom mata kuliah tadi ini antara matematika dan fisika ini kita pisahkan sehingga memenuhi syarat nilai atomik. Jadi hasilnya adalah Andi mata kuliah matematika, Andi mata kuliah fisika. Jadi ciri-cirinya adalah tidak ada dua baris yang identik. Lalu ini adalah 2NF. Untuk 2NF ini kita ada tabel mahasiswa dan juga tabel nilai. 2NF ini sendiri memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu harus memenuhi syarat 1NF. Yang kedua adalah semua kolom non primer itu bergantung sepenuhnya pada kunci primer. Jadi tidak ada ketergantungan parsial. Sehingga penghapusan parsial tabel mahasiswa ini dari tabel nilai, sehingga nama itu tidak lagi bergantung pada ID. Jadi dalam konteks nilai. Untuk normalisasi 3NF, ciri-cirinya itu harus memenuhi syarat 2NF. Selain itu, tidak ada ketergantungan transitif atau kolom non primer tidak bergantung pada kolom non primer lainnya. Di sini kita buat 3 tabel setelah menjadi 3NF, mahasiswa, mata kuliah, dan juga di sini adalah nilai. 3 tabel ini yang menjadi pembedanya adalah penghapusan ketergantungan transitif. Jika ada kolom yang seperti ruang yang bergantung pada mata kuliah, kita memisahkannya ke dalam tabel yang terpisah. Ini untuk memastikan bahwa semua kolom non primer bergantung langsung pada kunci. Jadi ringkasan perbedaannya sih sebetulnya 1NF ini memastikan bahwa semua nilai dalam kolom adalah atomik dan tidak ada data yang terduplikasi dalam satu sel, sehingga makanya tadi tidak bisa. Lalu 2NF itu menghilangkan ketergantungan parsial. Lalu yang 3NF itu menghilangkan ketergantungan transitif antara kolom non primer. Jadi dengan ini kita dapat melihat bagaimana setiap bentuk normalisasi itu berfungsi untuk meningkatkan struktur dan integritas data dalam basis data. Baiklah, demikianlah penjelasan mengenai SQLDDL, SQLDML, ERD, dan normalisasi. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat membantu Anda dalam memahami konsep-konsep dasar dalam pengelolaan database. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.